Indonesia kini resmi berdiri di barisan depan upaya stabilisasi Gaza setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Di Davos, tanda tangan Presiden Prabowo Subianto menandai keterlibatan aktif Indonesia dalam mengawal masa depan wilayah kantong itu. Gencatan senjata antara Israel Hamas kini resmi memasuki fase kedua yang bergulir tepat setelah sandera terakhir dipulangkan ke Tel Aviv. Namun fase ini membawa mandat yang jauh lebih sensitif dan penuh resiko. Salah satu poin krusial adalah soal demilitarisasi total, termasuk pelucutan senjata Hamas. TNI dikabarkan akan bergabung dalam rencana Dewan Perdamaian itu. Lantas benarkah pasukan Indonesia akan ikut melucuti senjata Hamas? Apa saja peran lain TNI di jalur Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut. Fase kedua gencatan senjata merupakan masa transisi yang sangat menentukan bagi masa depan jalur Gaza. Dalam tahap ini, Dewan Perdamaian Internasional termasuk Indonesia di dalamnya sudah harus bekerja secara efektif di lapangan. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff mengatakan, salah satu yang akan dilakukan di fase kedua adalah demilitarisasi. Hal itu berarti akan dilakukan pelucutan senjata terhadap semua personel yang dianggap tidak berwenang, termasuk pelucutan senjata Hamas. Pelucutan senjata Hamas ini terus disinggung oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam pidato di Yerusalem pada Senin 26 Januari 2026. Netanyahu mengatakan fokus Israel kini memasuki tahap berikutnya, yang menurutnya bukanlah rekonstruksi wilayah Gaza, melainkan pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi total jalur Gaza. Ia menyebut langkah itu sebagai tujuan utama lanjutan perang yang tidak akan ditunda. לפתחו של השלב הבא. מה זה השלב הבא? השלב הבא זה פירוק החמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה. השלב הבא איננו שיקום. השלב הבא הוא פירוק החמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה. ויש לנו אינטרס לקדם את השלב הזה ולא לעכב אותו. וכך נעשה. ככל שנקדים לפרק את החמאס מנשקו ולפרז את הרצועה, כך נשלים את מטרות המלחמה. פנינו נשואות לעתיד. החמאס בעזה יפורק מנשקו. עזה תפורז. זה יקרה. זה יקרה כפי שאמר ידידנו המשותף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זה יקרה בדרך הקלה או שזה יקרה בדרך הקשה, אבל זה יקרה. Netanyahu menegaskan Israel akan terus bergerak maju untuk memastikan Hamas tidak lagi memiliki kemampuan militer. Di sisi lain, Hamas mengindikasikan akan menolak pelucutan senjata. Kepala Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, sempat mengatakan pihaknya memiliki hak yang sah untuk memegang senjata. Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengirimkan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari mandat Dewan Perdamaian. TNI telah menyiapkan sekitar 20.000 personel untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza yang terdiri dari satuan kesehatan dan pasukan zeni konstruksi. 20.000 prajurit tersebut akan bertugas memberikan layanan kesehatan bagi warga terdampak perang, sekaligus membantu pembangunan infrastruktur dasar. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Ardianto menekankan peran TNI bukan untuk bertempur, tapi untuk menjaga perdamaian. Senin 26 Januari 2026. Melaksanakan itu adalah sesuai dengan pembukaan undang dasar, yaitu ikut ketertiban dunia. Tapi poin yang paling penting kita di sana utamanya lebih menjaga perdamaian. Jadi tidak untuk ikut bertempur. Walaupun nanti lead-nya salah satu jenderal dari US, kita juga berharap kita akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik. Menurutnya bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian menjadi perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga ketertiban dunia. Senada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian manfaatkan kemampuan yang telah dimiliki oleh TNI.
Tetapi yang pasti bahwa pelibatan ini adalah self-funded, di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan pasukan kita. Dan saya kira Panglima sudah memperlihatkan 1 brigade dan kita akan kirim per batalion, dan sebelumnya kita kirim 50 orang untuk tim eksekusi. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menjelaskan alasan bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace bentukan Donald Trump. Menurutnya, bergabungnya Indonesia menunjukkan komitmen aktif dalam menjaga stabilitas global, khususnya dalam mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Alasan utama bergabungnya Indonesia adalah agar bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi 2 negara. Hadirnya Indonesia juga dinilai penting untuk memberi masukan, saran, serta pengaruh politik agar langkah-langkah yang diambil bersifat nyata dan berkelanjutan. Sugiono juga menjelaskan soal alasan Indonesia memutuskan ikut partisipasi membayar iuran sukarela bagi para anggota Dewan Perdamaian. Ia menegaskan iuran tersebut bukanlah syarat untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian. Iuran itu ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Gaza. Anggota Dewan Perdamaian disebut-sebut diwajibkan membayar iuran sebesar $1 miliar Amerika Serikat atau sekitar 16,7 triliun rupiah untuk menjadi anggota tetap. Jika tidak, negara tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian, tapi hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Fase kedua gencatan senjata di Gaza menandai dimulainya agenda demilitarisasi dan rekonstruksi yang sangat kompleks. Pelucutan senjata Hamas menjadi titik krusial yang menuntut keahlian diplomasi tingkat tinggi dari Dewan Perdamaian Internasional. Indonesia mengambil peran aktif dengan mengirimkan personel TNI untuk fokus pada misi penjagaan perdamaian dan pembangunan fasilitas publik. Tak cuma itu, Indonesia juga ikut membayar iuran sukarela sebesar $1 miliar Amerika Serikat. Meski begitu, skeptisisme masih menghantui sebab Hamas belum menyatakan bersedia untuk dilucuti. Saksikan perkembangan terkini dari Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.